Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Senin Pekan Biasa ke-20, 15 Agustus 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin kutentang apa yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana ada seorang pemuda yang bertanya kepada Yesus mengenai tentang hidup yang kekal. Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bermula dari suatu keikhlasan pencarian akan apa yang bisa memberikan kepadanya hidup damai dan bahagia. Namun, kisah itu berakhir dengan kesedihan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, pemuda itu pergi meninggalkan Yesus dengan sedih, sebab banyak hartanya yang harus ia berikan kepada orang-orang miskin, jikalau ia ingin hidup sempurna bersama Dia. Mengapa orang muda yang kaya itu bersedih? Bukankah dia harus bersukacita? Memang, semakin banyak harta yang kita miliki, semakin kita susah dan sedih melepasnya. Tanpa disadari, keterlekatan kita pada harta membuat kita sulit menerima kerajaan Allah. Kita mungkin bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pemuda itu. Pergulatan batinnya sungguh hebat. Di satu pihak, dia merindukan kehidupan yang bahagia dan damai. Di lain pihak, dia ditantang untuk menjual seluruh harta miliknya dan hidup dalam ketidaknyamanan serta ketidakpastian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah kerinduan hati kita yang paling dalam? Siapakah dan apakah
yang memberi kepuasan akan kerinduan kita pada hidup yang damai dan bahagia. Bukankah Tuhan sudah cukup dalam hidup kita? Dalam kitab Amsal dikatakan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Memiliki harta bukanlah dosa, namun bagaimana kita menyikapinya, itulah yang bisa membuat kita terjerumus di dalam dosa. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bersama-sama kita memberikan hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita memberikan apa yang kita miliki bagi sesama kita. Itulah damai dan bahagia yang kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.